Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman kelas 8, Bapak akan membahas tentang lembar kerja IPA Fisika. Oke, syaratnya buat yang boleh nonton video ini adalah yang sudah submit ya. Ini sebagai bahan persiapan kalian untuk ulangan harian dan juga ditambah materi yang Bapak bahas di kelas ya. Silakan disimak. Baik, ini pertemuan yang pertama tentang gerak. Yuk, coba sambil diingat-ingat lagi ya, teman-teman semua. Yang pertama, apakah syarat untuk benda dapat dinyatakan bergerak dalam fisika? Kita sama-sama mengingat bahwa benda bisa dinyatakan bergerak di dalam fisika apabila satu, berpindah tempat ya, tempat dan punya titik acuan ya. Kemudian melengkapilah tabel gerak berdasarkan lintasan. Gerak lurus, berarti lintasannya lurus. Contohnya misalnya kereta api, ya pesawat, ya lintasan-lintasan yang dilewatin kereta api sama pesawat itu biasanya dia udah direncanakan garisnya lurus ya. Kemudian gerak melingkar berarti yang berupa rotasi seperti biang lala, apalagi planet ya, bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi itu rotasi. Gerak parabola misalnya berarti lintasannya begini ya, tuh ada titik tertingginya. Misalnya bola basket ya, basket biasa dilempar ya, dia membentuk lintasan parabola. Gampangnya seperti itu. Atau yang fenomenal, Angry Bird. Ya, kayak gitu. Jelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Teman-teman semua, di sini jarak itu adalah semua lintasan yang dilewatin ya. Semua lintasan yang dilalui. Atau total lintasan yang dilewati. Sedangkan kalau perpindahan, itu hanya lihat perubahan posisi. Posisi awal dan akhirnya saja. Nah, ya kalau jarak semuanya, kalau perpindahan itu cuma awal sama akhir. Berikutnya, jelaskan perbedaan kelajuan dan kecepatan. Setelah kita tahu tadi jarak dan perpindahan itu berbeda, maka di sini kita bisa tentukan juga kalau kelajuan itu apa? Jarak per waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Ya. Gimana cara ngubah satuannya? Ya, kemarin kita sudah bahas juga di kelas dari 1 km per jam jadi meter per detik tinggal dikali ini aja ini ya biar besar 1000 per 3600 ya meter per second. Sebaliknya kalau misalnya dari meter per second kilometer per jam berarti 1 kali 3600 per 1000 kilometer per jam. Jadi dibalik saja. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di pilihan ganda nih. Gambar berikut menunjukkan mobil P yang diam dan Q R yang sedang ditarik sama Gani nih. Pernyataan yang benar adalah, coba kita lihat ya, R bergerak terhadap Q tetapi diam terhadap P. R sama Q gimana? Posisinya tetap nih. Berarti dia nggak di R sama Q itu diam, ya ini diam. Sedangkan kedua ini terhadap si P baru dia bergerak. Coba berarti ini salah. R bergerak terhadap P tetapi diam terhadap Q ini benar ya. P diam dan P diam terhadap Q dan R. Ini salah ya karena Q sama R berubah posisinya terhadap P. P bergerak terhadap Q dan R. Ya, walaupun dia posisinya tidak di tempat, tapi karena ada perubahan uh, posisi antara R, Q dan P, maka ini disebut bergerak juga. Maka 2 dan 4 ya. Anggap aja ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Jenis gerakan yang dilakukan oleh pengendara motor. Kita lihat di sini. Ya, kalau lihat dari gambar kan, kelihatannya lurus, berarti gerak lurus beraturan. Jenis gerakan yang dilakukan oleh biang lala. Tadi sudah sempat dibahas. Biang lala itu melingkar. Karena lihat lintasannya seperti bulat. Kemudian yang merupakan pengertian dari perpindahan. Ya, ini ulasannya yang tadi kita bahas aja ya. Bahwa perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir. Kemudian
Di sini buat jawab nomor 4 sama 5, lihat narasi yang sebelah sini. Sebuah mobil menempuh 12 km ke utara, kemudian kembali berputar dan menempuh 7 km ke selatan. Jadi ini awalnya di sini, utara itu atas ya, berarti ini sekarang dia 12 km ke utara, kemudian dia ke selatan, berarti balik lagi ke sini. Berapa? 7 km. Nah, coba jarak total. Kalau jarak total berarti semuanya 12 tambah 7 sama dengan 19 km. Perpindahan mobil, kita lihat. Ini sekarang posisinya di sini nih. Beda berapa di sini? 5 km. Di sebelah mana dari titik awalnya? Berarti 5 km ke utara. Jadi bukan terakhirnya, tapi lihat posisinya di sini dibandingkan posisi awal dia letaknya di mana? Lebih utara atau lebih selatan? Ini masih di lebih utara ya, berarti 5 km di utara. Kemudian, gerakan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat merupakan gerak semu ya. Kemudian nomor 8, seorang siswa berjalan dari masjid. Ini juga kita udah bahas ya di dalam kelas. Cuma di sini ada sedikit perbedaan. Berapakah tentukan rute? Tentukan perpindahan siswa. Berarti titik awal di sini, titik akhir di sini. Ingat ya kalau perpindahan kita tarik garis lurus. Nah di sini kita lihat di sini 20. Ini sisanya berapa nih? 40 kurang 25, 15. Maka ini sini triple Pitagorasnya ya. Sini sama dengan 25 cm. Lihat lagi pembahasan yang di dalam kelas ini angkanya cuma Bapak perkecil saja. Seekor cita dapat berlari hingga 108 km per jam. Berapa meter per detik? Berarti 108 kali 1000 dibagi 3600. 0 kurang 1. Coret nolnya 2. Maka tinggal di sini 1080 ya. 1080 dibagi 36. Ya. 108 sendiri kalau dibagi 36 itu 72 berarti 30 ya, sama dengan 30 meter per second. Sebuah mobil melaju dari 20 meter per second, berapa dalam kilometer per jam? Berarti 20 dikali 3600 dibagi 1000. Dibaliknya. Berarti di sini sama dengan nolnya kita coret, berarti nolnya juga coret 72 km per jam. Ya, mohon maaf nih ada coret-coretan, device-nya lagi agak bermasalah. Oke, itu lembar kerja yang pertama. Sekarang kita lembar kerja yang kedua tentang kelajuan dan kecepatan. Tadi di pertanyaan pertama juga ada beberapa diulas. Apa yang dimaksud dengan kelajuan dan kecepatan? Ya, kalau kelajuan tadi hubungannya, kelajuan itu adalah jarak bagi waktu. Sedangkan kecepatan perpindahan bagi sama waktu. Ya, kemudian jelaskan cara menghitungnya, maksudnya rumusnya gitu ya. Di sini V sama dengan S dibagi T. S ini artinya bisa jarak, bisa jadi perpindahan. Ya, gitu. V ini juga bisa berarti kelajuan dan juga kecepatan. Jelaskan mengubah satuan ini udah tadi ya. Di sini berarti 1000, 3600, yang ini 3600 per 1000. Nah, kemudian di sini jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Uraian singkat di sini ya. Maka di sini Bapak langsung aja ya. 10 meter per detik berarti berapa kilometer per jam? Berarti ini 36 kilometer per jam. 20 jadi berapa? 72 kilometer per jam. 25 berapa? 90 kilometer per jam. 18 berapa? Oh, ini dibalik. 18 kilometer per jam berapa meter per detik? Ya, di sini 5 meter per second. 180 berarti berapa? 50 meter per second. Gitu ya. Sebetulnya kamu apalin aja kelipatan 36, 72 ya. Kelipatan 36 maksudnya. Nanti angka-angka yang digunakan itu yang bulat-bulat seperti itulah biar mudah gitu ya. Kemudian jawab dengan memberikan highlight. Berarti ini satu jawaban ya. Sebuah gerobak menempuh jarak 200 meter dalam waktu 40 detik. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan. Ya. Berarti di sini V sama dengan jarak dibagi sama waktu. Jaraknya 200 meter
dibagi sama waktunya 40 detik. 200 bagi 40 sama dengan 5 meter per second. Seorang pesepeda mampu menempuh jarak 180 meter dalam waktu 30 detik. Kelajuannya sama masih seperti tadi, V sama dengan S dibagi T, 180 dibagi 30 ya, sama dengan 6 meter per second. Nomor 8, seorang anak berlari dengan kecepatan, berarti di sini V-nya sama dengan 10 meter per second, dan waktunya sama dengan 20 second. Perpindahannya, maka ingat ya, S sama dengan V kali T. V-nya itu 10 dikali 20 sama dengan 200 meter. Ya, jawabnya yang delta. Ryan, seorang yang berjalan kaki menempuh jarak 300 meter dalam waktu 6 menit. Tentukan kelajuannya. Berarti di sini tentukan dulu jaraknya S sama dengan 300 meter. Kemudian waktunya T sama dengan 5 menit. Nah, 5 menit kamu rubah dulu ke dalam detik. Berarti 5 kali 60 sama dengan 300 second. Nah, tentukan kelajuannya. V sama dengan S dibagi T. S-nya 300. Time-nya juga 300. Sama dengan 1 meter per second. Nomor 10, berapakah waktu yang dibutuhkan mobil yang melaju dengan kelajuan 20 meter per second untuk menempuh jarak 400 meter? Berarti yang diketahui di sini adalah 20 meter per second untuk menempuh jarak S-nya sama dengan 400 meter. Maka kelajuannya, di sini adalah waktunya, untuk mencari waktu, T sama dengan, gimana? Kalau lupa, kamu buat segitiga. Ya, gini, biar kelihatan. V, S, T. Maka buat nyari time, S bagi V. S-nya 400 meter, dibagi 20 second. Sama dengan 8 detik. Ya, itu. Oke, kita lanjut di pertemuan yang ketiga sekarang. Nah, sekarang di pertemuan ketiga kita bahas tentang GLB dan juga GLBB nih. Ya. Kita udah lihat ya video waktu itu di dalam kelas. Kapankah kemungkinan mobil melaju dengan kecepatan tetap, jalan lurus dan melengkung? Di video kalau dia tetap itu ketika jalanannya lurus ya, karena dia coba menjaga agar kecepatannya stabil. Dan kapankah mobil melaju dengan kecepatan berubah? Berarti di jalan nikung. Ya kalau misalnya dia mau belok, diperlambat dulu, setelah selesai beloknya baru ditambah cepat lagi. Nah, dari situ kemarin kita menyimpulkan ya bahwa di sini ada dua jenis gerak nih, ada GLB dan GLBB. Kalau GLB itu ciri-cirinya adalah kecepatannya tetap ya. Sedangkan kalau GLBB kecepatannya berubah ya. Kecepatan berubah atau dia memiliki percepatan. Ya. Contoh. Jadi di sini kalau GLB itu kita cari contoh benda-benda yang kecepatannya tetap. Nah, sebetulnya nih secara tidak langsung tersirat ada di lembar kerja yang kedua, itu gerak GLB itu yang lagi kita bahas. Contohnya apa? Misalnya mobil tuh di jalan tol. Ya, di jalan tol itu ada batas minimum mobil harus kecepatannya segitu, maka itu kecepatan akan tetap. Kemudian kalau GLBB misalnya banyak ya, kelapa jatuh misalnya. Kelapa jatuh, jadi dari diem jatuh ke bawah, makin lama makin cepat. Berarti itu ada pertambahan kecepatan. Nah, itu contoh dari GLBB yang dipercepat. Ini ada beberapa nih contoh lainnya ya. Dan kita udah bahas juga. Tentukan kejadian-kejadian berikut mana yang GLB dan GLBB. Kereta GLB, sepeda menurun GLBB dipercepat. Motor direm GLB. Kelapa jatuh tadi GLBB. Orang jalan GLB. Para layang atau parasut ini makin lambat ya, GLBB diperlambat ya.
Jadi ada GLBB itu ada dua, ada yang makin cepat, ada yang makin lambat. Nah, kemudian apa ini maksud dengan percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatannya, perubahan kecepatan ya dalam selang waktu tertentu, dalam selang waktu tertentu. Jadi bisa makin cepat, bisa makin lambat. Bagaimana menghitungnya? Kita menyimpulkan percepatan itu A sama dengan V2 kurang V1 dibagi sama waktunya. V2 itu berarti V akhirnya ya, kecepatan akhirnya. V2 itu yang akhir, V1-nya awal. Ya. Di sini contoh bagaimana cara menghitungnya. Roadrunner berlari dengan kecepatan 40 km per jam. 40 meter per detik, maaf. Kemudian dia memperlambat lajunya sampai 10 detik. Sampai dia diam. Berapakah percepatannya? Ini juga udah kita bahas di dalam kelas sebetulnya. Di sini V akhirnya yang mana? V akhir ini ya, V2-nya diam, berarti 0. Kurang V1-nya ini. Berarti 40 dalam selang waktu 10 detik. Nah, maka A sama dengan min 40 per 10. Sama dengan min 4 meter per second. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Ya. Jadi jawabannya 4 meter per second kuadrat diperlambat. B. Seekor citah berlari dengan 36 km per jam. Ini space-nya ada nggak ya? Oh, tidak ada. Mempercepat larinya dengan 2 meter per second. Berapakah kecepatan citah setelah 10 detik? Bapak ambil di sini ya, biar muat. Berarti di sini yang dikasih tahu kecepatan awalnya. V1-nya sama dengan 36 km per jam. Rubah jadi meter per detik, jadi 10 meter per second. Kemudian A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya apa sih? Yang ditanyanya V akhirnya berapa. Maka kita bisa menuliskan sini A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T. A-nya kita ganti sama ini 2 sama dengan V2-nya adalah yang kita cari. Kita misalin X aja dikurang V1. V1-nya tadi 10 dibagi 10. Kalau seperti ini kali silang dulu ya. Maka di sini 20 sama dengan X min 10. Maka di sini tinggal, maka babak sini ya. Maka di sini 20 sama dengan X min 10. Maka X sama dengan 30 meter per second. Nanti lihat lagi aja di bagian PowerPoint ya. Kalau di sini tulisannya nggak terlalu jelas. Ini juga device-nya agak bermasalah soalnya. Oke, kita ke pertemuan keempat sekarang. The last meeting ya. Karena pertemuan kelima itu praktikum. Nah, di sini ada yang kita akan bahas tentang gaya dan hukum Newton. Apakah ini maksud dengan gaya? Dari gambar ini, ya ataupun kamu juga punya pengertian yang sama ya waktu SD, cuman Bapak tambahin lengkap ini aja. Gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan, jadi menyebabkan benda bergerak. Maaf nih ya. Kemudian berubah bentuk dan juga bisa berubah arah. Jadi ada berubah kecepatan, berubah bentuk, dan juga berubah arah. Ya, gaya itu bisa dibedakan jadi dua dengan berdasarkan kontaknya. Gaya sentuh berarti terjadi kontak, misalnya gaya dorong, ya gaya gaya tarik, gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh itu yang tidak bersentuhan, misalnya gaya magnet. Ya, ada magnet yang kutub sama di dekat, dia tidak menyentuh tapi dia saling menolak, itu juga gaya ya. Kemudian ada gaya listrik, gaya gravitasi, ya banyak beberapa gaya lagi. Resultan gaya itu gabungan gaya. Dan ada ketentuannya. Kalau dia searah maka dia akan dijumlah. Sedangkan kalau dia berlawanan dicari selisihnya. Atau misalnya di sini F1 kurang F2 gitu. Kita masuk ke contoh. Wah, ini lumayan banyak nih. Yuk, pelan-pelan kita jawab dengan cepat aja ya.
contoh di sini 12, ini searah ya, berarti 12 tambah 14 sama dengan 26 Newton. Nomor 1, kita lihat 8 sama 4 searah, berarti 8 tambah 4 sama dengan 12 Newton. Yang nomor 2, kita lihat di sini, oh ya ini tambahin arahnya, lupa, ke kanan. Kanan, ini kanan. Ini berarti sigma F-nya 5 kurang 10. Berarti min 5 Newton atau 5 Newton ke kiri. Nomor 3, sigma F. Di sini berarti 3 dikurang 9 kurang 9. Ya, sama dengan min 15 Newton. Aduh, pulpennya nih. Maka di sini sama dengan nilainya 15 Newton ke kiri. Ya. Sedangkan yang nomor 4 di sini berarti 6 Newton dikurang 3 sama dengan 0. Kalau 0 dia diam. Dia tidak bergerak. Nomor 5 berarti 8 tambah 4 tambah 5. Ya, searah ke kanan semua nih. 12 tambah 5, 17 Newton. Nomor 6, ya. 8, kita lihat yang searah ke kanan dulu. 8 tambah 4 tambah 5 kurang 10. 20, 17 kurang 10. 7 Newton. Ke kanan masih ya. Nomor 7 kita lihat. Di sini, aduh angkanya berapa ini? Kecil sekali. Oh, 3, 6, 5, 3. Oke. Berarti di sini kita lihat yang tanda panahnya ke kanan dulu ya. 6 tambah 5 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 5 Newton ke kanan. Ya. Kemudian nomor bagian 4 menghitung percepatan pada hukum Newton. Hukum Newton yang kedua itu A sama dengan sigma F dibagi sama massa. Mohon maaf nih buat soal ini ternyata gambar sama teksnya berbeda. Ya. Silakan nanti kalau kamu mengerjakan pakai teks, Bapak akan koreksi pakai teks. Kalau kamu pakai gambar, Bapak akan koreksi berdasarkan angka yang ada di gambar. Nah, sekarang Bapak mau jawabnya pakai gambar aja ya. Di sini resultannya searah 6 tambah 3, 6 tambah 3 sama dengan 9 Newton. Percepatannya, maka F bagi M, sini 9 per 2, sama dengan 4,5 meter per second kuadrat. Nomor 2, sebuah benda dengan massa 2, maaf, nomor 2 yang bawah ya. Lihatnya dari gambarnya aja. Berarti sigma F-nya berlawanan 10 kurang 2 sama dengan 8 Newton. Percepatannya berarti sigma F dibagi M. 8 dibagi sama masanya 1, 8 meter per second kuadrat. Nomor 3, lihat lagi gambarnya. Ya, di sini ada 3 gaya, maka resultan gayanya, kita lihat yang searah berarti 8 tambah 2 kurang 5, sama dengan 5 Newton ya, ke kanan. Maka di sini percepatannya, sigma F-nya 5 dibagi 5 sama dengan 1 meter per second kuadrat ke kanan. Ya, nomor 1 sama 2 juga tinggal tambahin aja arahnya ya, biar lebih lengkap. Oke, itu untuk pembahasannya. Silakan nanti kamu baca lagi ya, buat jadi bahan ulangan harian kamu, dicocokin lagi jawabannya benar atau salah ya. Itu dulu buat pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Bapak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.